Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang kewarganegaraan dan keimigrasian. Wah, pada penasaran nggak ya? Langsung aja deh kita bahas. Kali ini aku akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, warga negara dan penduduk, yang kedua, asas kewarganegaraan, dan yang terakhir, perolehan dan kehilangan status kewarganegaraan. Warga negara dan penduduk. Dalam suatu wilayah terdapat 3 golongan orang, yaitu yang pertama, orang warga negara dari negara bersangkutan, yang kedua, penduduk bukan warga negara, dan yang terakhir, orang asing yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Pasal 26 ayat 1 mengatur tentang penduduk, sedangkan pasal 26 ayat 2 mengatur tentang warga negara. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang dipisahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pasal 26 ayat 2 berisi tentang penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam pasal 4 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan diperinci mengenai ketentuan warga negara, yaitu yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayah tidak memiliki kewarganegaraan. Dan yang terakhir, anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah, tetapi dari seorang ibu warga negara Indonesia. Lalu aku akan membahas tentang asas kewarganegaraan yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, ius soli. Ius soli atau law of the soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang ketiga, yaitu asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yaitu yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini. Wah, ini nih yang terakhir, perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Cara memperoleh status kewarganegaraan pun memiliki 3 macam cara loh, yaitu yang pertama, melalui keturunan atau kelahiran. Yang kedua, melalui kewarganegaraan atau naturalisasi. Yang ketiga, melalui prosedur lain yang ditentukan oleh undang-undang. Ternyata ada juga loh penyebab kehilangan kewarganegaraan bagi seseorang. Apa aja ya? Oh iya, yang pertama, dia lebih memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin negaranya. Yang ketiga, dia secara sukarela masuk dalam dinas asing. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini sampai akhir. Aku ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini sampai akhir. Aku ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.